Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa afdalus salati wa azka taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alayna bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm. Wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur alayna min khazaini rahmatik. بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai ke halaman 27 dan sekarang beliau Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, nanti itu apa namanya pertanyaan akhir yang kemarin pertanyaan kita jawabnya akhir daras, mungkin ada yang masuk ya, mungkin ada yang masuk ke Zoom-nya. Nah, furudus salah ya. Furudus salati ya, maksudnya furudus salah arkan ya, rukun-rukun salat. Nah, tapi sebelumnya beliau berkata ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. Artinya gimana? Beliau berkata diwajibkan bagi yang mampu agar melakukan salat fardu dalam kondisi berdiri. Itu artinya. Biasanya rukun ini termasuk dari rukun-rukun salat ya, tapi beliau sebutnya sebelum rukun-rukun salat karena mungkin beliau mendapat beliau atau menurut beliau Syekh, yakni menurut Syekh, yakni itu harus siapkan sebelum salat, maka termasuk dari syarat. Ya, itu artinya mungkin beliau mendapat beliau begini, maka beliau tulisnya sebelum apa, sebelum rukun-rukun salat ya. Itu apa namanya, an yusalli al-fardha qa'iman ya, salat ya dengan apa, sambil berdiri, itu salat apa, salat fardu ya. Tapi kalau salat sunnah ya, kalau salat sunnahnya boleh apa namanya, boleh seorangnya yang mau salat boleh apa namanya, boleh salat duduk, boleh salat sambil lurus ya, sambil duduk boleh. Itu apa namanya, itu karena salat apa, karena salat sunnah. Tapi salat fardu kalau mampu berdiri wajib, berdirinya diwajibkan. Nah, furudus salah ya, furudus salah, rukun-rukun salah. Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata an-niyah, yang pertama niat ya, yang pertama itu apa namanya, niat ya. Tapi niat itu perlu 3 hal ya, perlu, kemarin kita sudah jelas mungkin kalau nggak lupa, perlu 3 hal. Yang pertama qasdus syai' ya, qasdus syai' qasdu itu artinya qasdul fi'li. Maksudnya apa? Qasdul fi'li artinya usalli ya, harus kita ucap apa, usalli ya, saya mau salat gitu ya, usalli. Naam. Qasdu syai' wa ta'yin ya. Qasdu syai' wa ta'yin. Apa at-ta'yin itu? At-ta'yin itu salat apa yang kamu mau laksanakan. At-ta'yin itu harus kamu sebut salat apa. Artinya misalnya kamu mau salat zuhur. Jadi yang pertama qasdul fi'li ya, qasdul fi'li itu usalli. Itu qasd namanya, maksudnya. Maksudnya apa? Kamu mau laksanakan salat ini, maksudnya apa? Usalli ya. Kemudian setelah usalli itu ada apa namanya? Ada
at-ta'yin, ya. Kalau salat fardunya wajib. Yang kedua at-ta'yin, di dalam niat wajib at-ta'yin. Apa at-ta'yin? Itu salat apa yang kamu mau laksanakan. Seperti mungkin misalnya kita mau salat zuhur, usalli az-zuhur. Nah, sekarang sudah ta'yin, ya, sudah apa namanya? Sudah ta'yin. Nah, التعيين وإيش أصلي قصد الفعل قصد الفعل والتعيين والفرضية. Kamu harus ucap al-fard, ya. Kalau itu salat fardu, kamu harus ucap perlu usalli dan apa salat apa, az-zuhri masalan usalli zuhra. Yang ketiga apa namanya, al-fardiyah, apa fard, ya, fard apa, farad atau sunnah, biar apa, biar bisa beda antara farad dan sunnah. Maka kalau niat salat fardu itu usalli fardha zuhri, tiga hal, ya. Usalli fardha zuhur itu perlu tiga hal. Jika kamu salat imam, ya, atau salat sendiri, kamu butuh tiga ini dalam niatnya, usalli fardha ad-dhuhri. Tapi kalau kamu salat makmum, ya, tambah ada apa namanya, makmuman, ya, tambahan ada makmuman. Jadi cukup aja di dalam niat usalli fardha dhuhri makmuman. Nah, itu cukup. Ya, tapi kalau sekarang kita dengar apa namanya, usalli fardha adh-dhuhri ma'muman lillahi ta'ala mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Itu semua apa, tambahan-tambahan itu selain empat ini itu sunnah. Ya, tambahan selain ini mungkin ada orang tambah usalli fardha adh-dhuhri adaan ma'muman mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Itu semuanya tambahan. Yang wajib itu kalau kamu salat imam atau salat sendirian butuh tiga hal. Usalli fardha adzuhur atau usalli fardha subuh. Ya, itu tiga hal. Tapi kalau apa namanya salat makmum ada tambahan itu yaitu usalli fardha dzuhri makmuman. Ya, usalli fardha dzuhri makmuman itu empat, butuh apa? Empat ucap. Nah, itu apa? Itu kalau niat. Kapan niat? Itu dengan apa namanya? Dengan apa namanya? Saat kamu mau takbir, itu sebelum kamu takbir Allahu Akbar, kamu usalli fardhu dhuhri 4 rakaat atau usalli fardhu dhuhri ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, langsung itu. Itu apa namanya? Itu cara niat salat. Nah, قال وتكبيرة الإحرام, yang kedua takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ma'an niyat, dilakukan bersama niat, ya, dilakukan bersama niat. Artinya niat dulu baru apa namanya, baru takbirat al-ihram. Nah, wa qiraatul Fatihah, ya, membacaan surat Al-Fatihah, ya, bil basmalah, dengan basmalah. Ya, wajib karena di dalam mazhab Syafi'i al-basmalah itu salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah. Ya, itu karena apa namanya, salah satu ayat dari ayat Al-Fatihah. Maka apa namanya, wajib baca al-basmalah. Ya. Nah, tapi apa namanya, al-jahru biha, ya, ucapnya sunnah. Nah, intinya apa namanya, semua itu termasuk dalam satu apa termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Itu al-basmalah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, Watasdidatil arba'ah, dengan juga dengan 14 tasdidnya, ya, 14 tasdidnya, ya. Itu yang apa namanya, tidak di atas alam, di bismillah, bismillah, ya. At-tasdid itu arti at-tasdid itu apa namanya di dalam bahasa Arab, tasdid itu dua huruf, adalah dua huruf, yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Itu dua huruf sama, ya, dua huruf yang sama, yang pertama sakin, yang kedua apa, yang kedua mutaharrik, ya. Artinya apa, contohnya di sini, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Alam itu kalau kita fokus, kita dengar dua lam, bismil itu yang pertama sakin, bismillah, itu apa namanya, yang kedua mutaharrik, bismil sakin, bismillah, itu yang kedua apa namanya, maftuh.
Nah, itu artinya apa namanya? Artinya musyaddad atau tasdid, ya, itu arti tasdid. Nah, fauqarra ar-rahman, ar-rahman, ar-ra, ar-ra, dua ya, ar-ra, ya, ar-ra. Nah, itu apa namanya? Dua ra, ya, dua ra, yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Dan juga atas ar-rahim, ar-ra di ar-rahim, ar-rahim, ar-rahim. Ya, terus dan juga alhamdulillah, alhamdulillah, lillah, atas alam. Rabbil alamin, Rabbil alamin, ya, atas juga apa namanya, atas alba, rabbi, nah, ba sakin dan ba mutaharrik. Dan selanjutnya, nah, itu apa namanya, tasdidat wajib. Kalau kamu baca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada tasdid, ya, tidak ada tasdid, maka itu kurang, salah. Maka surat Al-Fatihah itu salah, perlu ulang, ya, perlu ulang, ya, tidak boleh seperti ini, ya. Wah, kata qal wa ikhrajid dadi minadh-dha, ya, serta mengeluarkan dari al-Fatihah huruf dad dari huruf dha, ya, dari huruf dha, ya. Jadi kamu bisa bedain antara huruf dad dan apa namanya, dan dha. Nah, ya, jadi kamu harus apa namanya, membedakan antara huruf dhah dan dhad. Karena di dalam surat Al-Fatihah beliau berkata, "Walaysa fil Fatihati dhah." Walaysa fil Fatihati dhah. Walaysa fil Fatihati dhah. Artinya apa namanya? Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf dhah. Ya, tidak ada huruf apa namanya, huruf dha, ya. Wahakala. Terus bagaimana cara kita bisa membedain antara dha dan dha? Nah, kalau kita ucap maaf ya. Nah, bagaimana kita tadi bilang apa? Bagaimana kita bisa bedain antara huruf dha dan dad? Ya, di dalam surat Al-Fatihah ada dad, ya. Karena huruf dha itu perlu ada saat kita ucap huruf dha itu, kita lidah depan, ujung depan lidah kita, ujung depan itu, nah, itu keluar saat kita apa namanya, ucap dha. Ya, lihat kalau kita dha, ya, dha, lidahnya keluar. Tapi di huruf dad itu lidahnya tidak boleh keluar, ya. Kaidah di dalam tajwid itu tidak boleh apa? Tidak boleh keluar seperti ini. Walad, lidahnya tidak keluar sama sekali, ya. Dan apa namanya? Tidak ada angin keluar, ya. Walad, tapi ada orang biasanya lihat ini. Walad, itu salah. Itu apa namanya, salah. Itu caranya yang bedain, ya, lidahnya tidak boleh keluar. Dan ini lidah yang tengah lidah itu tembel ke atas, ya, tembel ke atas. Walad, ya, lihat ini apa namanya, tembel ke atas, ya. Walad, itu kalau atas mulut, ya, lidahnya seperti ini. Walad, ya, lihat. Walad. Nah, itu cara apa namanya, cara baca huruf apa namanya, baca huruf dad, ya. Semoga bisa apa, bisa bedain. Nah, selanjutnya summa ruku', ya, summa ruku', kemudian apa, rukun berikutnya adalah ruku'. Terus ruku caranya gini, wajibu an yanhaniya, ya, wajibu an yanhaniya, diwajibkan saat ruku agar membungkukkan, ya, membungkukkan itu kan lurus, ya, an yanhaniya, membungkukkan, ya. Terus sampai kapan ya ukurannya? Qal bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, ya.
membungkukkan badannya hingga kedua telapak tangan ya dapat mencapai mencapai lutut kaki, ya dapat mencapai lutut kaki. Ya, wahakala. Kemudian beliau berkata wa yatma'innu fihi wujuban, dan diwajibkan juga tuma'ninah, ya diwajibkan tuma'ninah. Tuma'ninah adalah berdiam sejenak di antara dua rukun, ya berdiam sejenak di antara di antara dua rukun. Nah, terus sepanjang diam itu sepanjang kalimat subhanallah, ya sepanjang kalimat subhanallah. Ada yang mau masuk kayaknya. Nah, qal wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, ya hingga berdiam sejenak anggota badannya, ya harus Allahu Akbar, ya rukuknya diam, sepanjangnya baca subhanallah, ya sepanjangnya baca subhanallah. Nah, thummal i'tidal, kemudian i'tidal, ya kemudian i'tidal. Nah, طيب ثم الاعتدال قال ويطمئن فيه wujuban, ya ويطمئن فيه wujuban, dan wajib bertumakninah dalam melakukannya, ya dalam i'tidal wajib tumakninah juga itu sepanjang baca subhanallah, ya diam ya antara dua rukun sepanjang baca subhanallah. Nah, thumma sujudu marratain, kemudian lalu sujudnya sebanyak dua kali, ya sebanyak dua kali. Nah, wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud, ya di antara dua sujud itu juga rukun, ya rukun salat. Wa yatma'innu wujuban fil kul, ya dan diwajibkan tumaknina saat saat melakukan semua itu, ya melakukan sujud tumaknina, melakukan duduk antara dua sujud itu perlu juga wajib wajib tumaknina. Nah, wa yaf'alu fi baqir raka'ati kadzalik, ya dan melakukan hal ini dalam rakaat-rakaat yang lain, ya dalam rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat itu melakukan seperti rakaat yang pertama. Nah, kemudian wat tasyahudul awal, ya kemudian tasyahud yang pertama, ya wa qu'uduhu sunnah, dan duduknya hukumnya adalah sunnah, ya tasyahud yang pertama dan duduk di dalam di tasyahud yang pertama itu adalah hukumnya adalah sunnah, ya maka kalau tinggal tasyahud itu tidak perlu ulang salat. Nah, karena tasyahud itu sunnah. Tapi beliau berkata wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun, sedangkan tasyahud akhir dan duduk saat tasyahud saat melakukannya hukumnya adalah wajib, ya hukumnya adalah wajib. Nah, طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد, ya begitu juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bacaan tasyahud akhir,
Naam. Wassalamu minas salati fardun, dan salam hukumnya adalah wajib. Salawat kepada Nabi, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud, dan salam kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud itu adalah apa? Adalah wajib. Nah, dan apa namanya? wa aqallu salam, maaf, wa tashahud, tashahud itu ba'da tashahud, baca salawat itu ba'da tashahud ya. Dan tidak ada salam, bukan Allahumma salli wa sallam, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya, yang kita hafal semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, karena Sayyidina itu tidak ada riwayat yang sebut Sayyidina ya, tapi untuk menghormati atau untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW itu boleh. Tapi yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sirah salat ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian yang terakhir itu assalam ya, maksudnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Dan paling kurang di assalam ya, beliau berkata wa aqallu salam ya, paling sedikit saat salam mengucapkan assalamualaikum, itu paling sedikit ya, assalamu alaikum. Nah, tapi yang maksimal salam itu apa namanya, assalamualaikum warahmatullah ya, assalamualaikum. Saat baca mim, assalamualaikum dari mim itu boleh kamu apa namanya ke arah kanan ya, kemudian ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi caranya gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama itu wajib, assalamualaikum yang pertama itu wajib. Dan apa namanya, yang kedua itu sunnah ya, yang kedua itu sunnah. Nah, قال وأقل التشهد الواجب ya قال وأقل التشهد, bacaan tasyahud paling sedikit yang diwajibkan adalah itu at-tahiyyatu lillah ya, kalau kamu mau salat apa namanya mendadak itu harus baca, itu harus ada ucapan ini paling kurang ya, paling sedikit. التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Itu apa namanya, itu paling apa namanya sedikit ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu paling sedikit. Nah, wa aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apa namanya bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sedikitnya adalah Allahumma salli ala Muhammad ya, Allahumma salli ala Muhammad ya, itu aja cukup ya. Jadi at-tahiyyatu lillahi التحيات لله سلام عليك التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullah. Itu paling apa namanya, itu paling sedikit ya. Nah, tapi yang maksimal itu sirah maksimal at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillahi ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang maksimal. Nah. قال وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها ya. Nah, وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها, diharapkan agar saat salat
mengerjakan seluruh sunnah-sunnahnya, ya, mengerjakan seluruh sunnah-sunnahnya. Wahia apa namanya, sunnah itu banyak sekali dalam salat, ya, wahia kathiratun jiddan, yang banyak sekali. Nah, wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas, diharapkan pula agar memperhatikan keikhlasan. Semua kita melakukan salat, kita apa namanya harus perhatikan dengan ikhlas, ya, perhatikan dengan ikhlas. Artinya apa? Melaksanakan salat bukan karena hamba, bukan karena minta sesuatu dari hamba, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah minta, kita wajib melaksanakan, wajib mengerjakan. Wahakala. Itu apa namanya, ikhlas. Kita mengerjakan apapun sesuatu yang dalam salat, melaksanakan salat di ruku dan sujud hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wahakala. Nah, apa arti ikhlas? Yaitu amal. Qal al-amalu lillahi wahduhu, amal yang ditunjukkan hanya kepada Allah semata, ya, hanya kepada Allah semata. Nah, wa yanbaghi al-hudur, dianjurkan juga menjaga hati agar tetap sadar, ya, agar tetap apa? Tetap sadar. Kamu bacaan, kamu paham apa yang kamu baca. Itu namanya apa namanya? Namanya hudur. Ya, khusyuk dan hudur. Ya, hudur itu sadar. Saat kamu sholat, kamu sadar kamu sholat. Karena kamu kadang-kadang orang masuk sholat itu tidak sadar dalam sholat. Jadi fikir, ya, jalan pergian, ya, misalnya pergi dari Jakarta ke Bandung, ke Jawa, begitu. Kemudian selesai sholat, beliau apa namanya baru sadar salam. Ya, ya, ada cerita satu orang dalam salat pernah dalam salat, imamnya lupa satu rakaat. Ya, saat imamnya lupa satu rakaat, beliau baca subhanallah. Ya, baca subhanallah untuk mengingatkan imam. Ya, untuk apa? Ada kurang sah. Kemudian imam bangun, melakukan satu rakaat yang sisa. Nah, kemudian setelah sholat, mereka bilang sama si makmum ini bilang, Masya Allah, kamu Masya Allah khusyuk sekali dalam salat. Beliau bilang, tidak, saya bukan artinya khusyuk, tapi saya biasanya kalau masuk salat saya fikir-fikir sampai pergi dari kota ini, kota ini. Pas terakhir salat saya kembali ke kota asalnya. Ya, kembali ke kota asalnya. Tapi hari ini imamnya salam sebelum saya kembali ke kotanya. Jadi saya ingat imamnya belum selesai salat. Itu. Jadi apa namanya, beliau bukan karena ingat satu rakaat karena khusyuk, tapi karena beliau belum sampai ke kota asalnya, belum kembali ke kota asalnya. Kata, nah, قال وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل. Ya, sadar yaitu hudurnya menyadari apa yang diucapkan dan dilakukan. Ya, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan. Kamu baca Al-Fatihah, kamu harus apa namanya memahami apa arti Al-Fatihah. Wah, kalau kamu bukan bahasa kamu belajar apa arti Al-Fatihah. Wah, karena Al-Fatihah itu gampang sekali. Semua orang Muslim harus baca apa? Harus baca Al-Fatihah, dan semua orang Muslim pasti sudah hafal Al-Fatihah. Tinggal apa? Tinggal memahami apa arti ayat-ayat Al-Fatihah. Wah, Nah, qal wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha, dan apa namanya dianjurkan juga begitu pula khusyuk. Apa arti khusyuk? Qal wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ah wa tafahumuha. Khusyuk itu perlu 3 atau 4 hal. Yang pertama, sukunul a'dha, ya, tenangnya anggota. Ya, tenangnya anggota. Yang pertama, tenangnya anggota badan. Nah, wa hudurul qalbi, dan apa namanya sadarnya hatinya sadar kamu dalam salat. Wahakala. Nah, wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati. Ntar ya saya matiin video ya, sebentar aja.
شوية. Maaf. Kemudian apa namanya? Khusyuk itu tadi sukunul a'dha, tenangnya anggota badan. Nah, yang kedua hudurul qalbi, ya, hudurul qalbi dan sadarnya hati. Nah, wa tadabburul qiraati, ya, uh, apa namanya? Tadabbur qiraah, ya, tadabbur bacaan, apa kamu yang baca, ya, kamu harus paham apa arti yang baca, ya, dan fokus ke apa yang kamu baca. Nah, wa tafahumuha, dan dan memahaminya ayat-ayatnya. Naam. Fa innama yataqabbalu Allahu minas salati biqadril hudur. Sesungguhnya Allah menerima salat seseorang sesuai dengan sadarnya, ya, sesuai dengan kadar sadarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima sadar sesuai kadar sadar kamu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima salat sesuainya. Wa hakadha. Naam. Qal wa yahrumur riya, ya, diharamkan berbuat riya fis salati wa ghairiha, ya, di dalam dalam salat, juga dalam lainnya, ya. Ria itu di semua sesuatu yang kamu melakukan tidak boleh, apalagi dilakukan sesuatu ibadah, karena kamu perlu Allah Subhanahu wa taala mencipta kidahannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika, satu aja, ya, wahakala. Nah, Wahua, apa arti ar-riya? Qal wa huwa al-amalu li ajlin nas, ya. Yaitu beramal karena mengharap sesuatu dari manusia. Ya, karena seorang ini yang melaksanakan riya harap sesuatu dari dari manusia. Itu al-amalu li ajlin nas, ya. Qal itu sampai sini sudah selesai selesai rukun-rukun salat, ya, sampai sini sudah selesai rukun-rukun salat. Kemudian lanjutnya mubtilatus salah, apa hal-hal yang membatalkan salat. Beliau berkata, Syekh rahimahullah ta'ala berkata, wa yubtilus salah, hal-hal yang membatalkan salat, al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja, ya, berbicara dengan sengaja. Ya, maka saat seorang itu berbicara dalam salat dengan sengaja, maka salat langsung batalkan. Ya, karena salat itu butuh seorang berdiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahakada. Coba misalnya seorang berdiri depan raja, depan presiden, ya, depan, ya, tidak tadi bilang, coba seorang berdiri depan bicara depan presiden, depan raja, depan ayah, depan ketua. Kemudian saat beliau bicara bersama yang depannya, bicara
saat beliau bicara sama orang lain, pasti yang depan kita itu marah. Pasti presiden marah, rajanya marah. Coba kamu berdiri depan Allah Subhanahu wa taala tapi bicara dengan orang lain, maka salatnya langsung batal. Wah, kata. Qal as-salat al-kalamu amd, berbicara dengan sengaja walau biharfain, walaupun hanya 2 huruf. Ya, walaupun hanya 2 huruf. Seperti bilang sama orang sah. Sah itu artinya diam. Itu sah itu sad dan ha. Ya, walaupun apa? 2 huruf. Nah, walaupun 2 huruf, walau biharfaini wa nasiyan, ya, walaupun apa dan apa berbicara karena terlupa. Ya, walaupun 2 huruf terlupa itu batal salat. Nah, kata. Nah, kalau apa namanya wa nasiyan in kathur, ya, tapi terlupa itu apa namanya karena dan berbicara karena terlupa itu in kathura, jika banyak. Ya, jika banyak, kalau kamu bicara dalam salat, jika banyak bicaraan itu langsung salatnya batal. Nah, yang sebanyak apa namanya seukur banyak itu 4 kalimat. Ya, bacaan 4 kalimat itu banyak. Ya, apa namanya, dan ada ulama lain mendapatnya 6 kalimat. Ya, 6 kalimat. Nah, jadi salatnya dibatalkan walau sengaja atau tidak sengaja, itu salatnya batal. Jadi kalau kamu bicara dalam salat 4 kalimat atau 6 kalimat mendapat orang lain, ulama yang lain, maka salatnya batalnya langsung walaupun lupa. Tapi kalau kamu lupa 2 huruf, 3 huruf, 2 kalimat, 3 kalimat, salatnya tidak batal kalau lupa. Tapi kalau kamu sengaja walaupun 2 huruf, itu salatnya langsung apa? Langsung batal. Nah, qal wa yubtiluha al-amalul katsir, hal yang membatalkan lainnya adalah banyak bergerak. Ya, al-amalul katsir, ya, banyak apa namanya bergerak. Contohnya kathalasi khatawat, seperti melangkah sebanyak tiga langkah. Ya, orang itu melakukan 3 langkah. Maka apa namanya salatnya langsung batal. Karena itu kalau orang lihat seorang ini yang jalan 3 langkah, itu seperti orang yang tidak salat. Nah, kemudian yang kita sering lihat, kalau saat orangnya saf yang kedua, kemudian ada tempat kosong di saf yang ke depannya, maka beliau bergerak atau jalan 3 langkah ke saf yang ke depan. Maka itu seperti 3 langkah atau 4 langkah, tidak peduli apa atau tidak tahu hukumnya, maka salat beliau itu batal. Ya, kalau tinggal langkah itu tambahannya. Terus caranya gimana? Kalau kita maju ke depan, tapi itu mungkin lebih dari 3 langkah atau 3 langkah atau lebih. Caranya gimana? Ya, 2 langkah baru diam, ya, diamnya sepanjang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian bergerak lagi, maju ke depan lagi. Itu harus antara langkahnya harus ada diam. Biar apa? Biar ada khusyuk. Ya, biar khusyuknya tidak hilang. Itu. Naam. Qal wal aklu wasyurb, ya, makan dan minum, ya. Makan dan minum juga membatalkan salat. Masa orang salat tapi minum dan makan dalam salat. Ya, wahai kata. Nah, karena hal-hal yang semua membatalkan salat itu menghilangkan khusyuk. Saat menghilangkan khusyuk, salatnya tidak sah, batalnya. Dan ulamanya menyebut beberapa hal yang hilangkan khusyuk, ya, antaranya bicara, makan, minum, bergerak, ya, dan begitu juga dan lain-lain. Kemudian wankisyafu wankishaful aurat, ya, tersingkapnya aurat, ya, illam tustar haran, jika tidak segera tutup.
Nah, jika tidak segera tutup, maka salat kita batal. Tapi kalau tersingkapnya aurat, nah terus kita langsung tutup, salatnya tidak batal. Tapi auratnya terbuka, ya auratnya terbuka, kemudian kita diam, ya auratnya masih terbuka, kemudian tidak melaksanakan apapun, maka salat kita langsung batal. Wah kata. Nah, wa wuqu'un najasah, dan apa namanya wuqu'u an-najasah, tertimpa najis, ya tertimpa najis, illam tulqahan. Jadi badan kita ada baju atau badan ada najis, ya najis dari dari luar, mungkin hayawan yang mayat yang kecil, nyamuk atau semut atau yang lain-lainnya. Jika kita lihat, kita wajib buang langsung. Ya, jika kita lihat najis di atas badan, maka kita wajib buang langsung. Tapi cara buangnya lempar. Ya, seperti ini, lempar. Bukannya bawa kemudian buang, tidak bisa. Ya, karena kalau bawa itu artinya membawa najis, salatnya langsung batal. Qal illam tulqa halan min ghairi haml. Jika tak segera dibuang dan dalam kondisi najis tersebut tidak terangkat, ya, oleh dirinya, ya. Wah, kata. Jadi makanya hati-hati, ya, saat kamu lihat najis, maka buang aja, tapi tanpa bawa, ya, tanpa angkat atau tanpa bawa. Nah, qal wahakadha, kemudian wa yubtiluha sabqul imami biruknaini fi'liyain, ya. Kemudian hal yang membatalkan salat lainnya adalah mendahului imam sebanyak 2 kali rukun gerakan, ya, sebanyak 2 kali rukun gerakan. Jadi contohnya gini, orang kalau misalnya imam masih baca Al-Fatihah atau imam masih ruku, ya, imamnya masih ruku, kemudian saat imam ruku, kamu atau makmumnya langsung i'tidal, kemudian sujud, padahal imamnya masih ruku, atau imam masih baca doa al-qunut, Allahumma hadina fiman hadait, makmumnya langsung sujud, kemudian duduk antara sujud, kemudian sujud yang kedua, itu langsung salatnya batal. Kalau kita saat kita mendahului imam. Nah, wa kadza at-takhalluf, begitu juga jika terlambat dari imam 2 rukun juga, ya, 2 kali rukun gerakannya. Bighairi udzur, semua hal ini kalau kita mendahului atau terlambat itu bighairi udzur, tanpa halangan, ya, tanpa halangan, tidak ada alasan untuk kamu terlambat atau tidak ada alasan untuk kamu mendahului. Nah, contoh kalau kita terlambat, mungkin imamnya cepat baca. Maka mungkin kita baca Al-Fatihah, kita belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, sudah angkat dari ruku, sudah sujud. Ya, seperti apa yang kita lihat di video-video salat tarawih. Ya, wahakadha. Maka jika kita terlambat sebanyak lebih dari 2 rukun, maka salat kita langsung salatnya langsung kita batal, kecuali kita mufarakah, niat mufarakah. Itu solusinya, ya, kita niat mufarakah, maka boleh kita telat. Nah,
kemudian apa lagi? Yang terakhir, wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha, ya. Tidak sah salat seseorang di belakang, jadi tidak sah sebagai makmum, ya, di belakang orang kafir. Jadi imamnya orang kafir, tidak boleh. Atau laki-laki di belakang apa? Di belakang perempuan. Nah, dan apa namanya, dan khalfa kafir imra'atin wa khuntha, dan banci. Nah, tidak boleh, ya. Wahakadha, salatnya tidak sah, ya, jika orang itu makmumnya, jika makmum laki-laki atau banci, tidak boleh salat di belakang apa, di belakang seorang kafir, atau belakang seorang perempuan, atau belakang seorang apa namanya, seorang khuntha, itu banci, ya. Wahakadha. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Sampai sini kita sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau tanya, atau kita langsung jawab tanyaan kemarin, baru apa namanya, baru kita apa namanya, kita jawab yang tanya-tanya yang lain. Kemarin ada tanyaan apa, mana? Itu yang pertama. Assalamualaikum, Ana ada bertanya, bagaimana hukum celana yang terkena najis terus dibiarkan lama-lama, pas mau kita bersihkan, kita periksa najis hilang. Nah, mungkin hilangnya karena kering atau bagaimana, kita tidak tahu. Terus apakah celana tersebut cuci untuk ibadah atau bagaimana? Nah, itu kalau celana kena najis, ya, dan kita dibiarkan, kalau kita salat dengan celana tersebut, salatnya tidak boleh, tidak sah, ya, salatnya tidak sah. Kita wajibkan membersihkan celana itu baru pakai untuk salat. Nah, walaupun apa namanya sudah kering, ya, karena kering itu tidak angkat najasa tetap ada, tapi apa namanya kering, ya. Wahakala. Nah, itu jika kamu yakin ada najis kena celana, ya, jika kamu yakin ada najis itu kena celana. Terus ibadah itu, kalau kamu melaksanakan ibadah dengan celana itu, pakaian celana ini yang najis, maka ibadah itu harus ulang, ya. Salat itu misalnya salatnya harus apa, harus ulang. Wahakala. Nah, terus ada tanyaan dari Farhan kayaknya. Ain. Itu apa namanya, misalkan di emper airnya suci, terus mandi kecipratan. Apa kecipratan itu, nggak paham. Kecipratan apa, Farhan? Kejatuhan sih, kejatuhan air dari itu ya. Iya, jadi ada kejatuhan dari bekas-bekasan gitu. Ya, tapi mustamal itu kan maksudnya. Iya, mustamal. Kita gitu, di dalam fikih itu namanya apa namanya, at-taqdir. Ya, at-taqdir itu apa, kita seukurnya gitu. Apa yang jatuh itu, kadar yang jatuh di dalam embernya, kita seukur dulu. Kalau yang datang itu yang jatuh di dalam embernya, jika ada tiga apa namanya, ada tiga hal. Kalau kadarnya kita perkira aja yang jatuh di dalam embernya, kalau bisa berubah air, jika kalau apa namanya, raihatul luban wa ta'mar rumman walaun al-asir, ya, walaun asir. Jadi warna jus, atau kita mengkadarkan warna jus sesuai warna jus, atau rasa delima, dan apa namanya ta'mar waraihat ntar saya itu mana, ini ada di dalam
Nah, at-taghayyur at-taqdiri, berubah yang takdir, ya, berubah yang takdir, ya. Jadi apa namanya? Maaf ya, raihat ada di sini. Mana? يا ورنا لون العصير، ما هو المسك هذا حق النجس. Ya, intinya Farhan, intinya gitu. Kalau di ampernya, misalnya di ampernya yang jatuh itu, misalnya beberapa titik gitu, beberapa titik. Kita coba, kalau di dalam amber itu, kalau jatuh jus, seukurnya sama, titiknya sama. Apakah jus itu air yang dalam amber bisa berubah warna atau bisa berubah rasa atau bisa berubah baunya atau tidak? Jika kita hukum titik hasil jus ini yang jatuh di dalam ambernya tidak berubah, maka kita boleh pakai air ini. Dan baunya, kalau jika air bunga, tahu air bunga, ma'ul ward, tahu nggak air bunga? Jika ma'ul ward itu punya bau kan? Kalau yang jatuh di dalam embernya punya bau, tapi kita coba kadarnya. Jika titik itu yang dari ma'ul ward bisa berubah airnya semisalnya samanya, maka air tidak boleh pakai karena jadi air mustamal. Tercampur dengan tercampur dengan air. Dan juga rasa delima. Jadi itu cuman iftirat. Anda bisa bahasa Arab nggak, Farhan? Yes, bisa sih. Bisa sedikit ya. Itu yes. Takdir, tahu takdir? Seukurnya. Ya, kadar. Ya, kadarnya. Jadi kita cuman iftirat, tahu iftirat? Yes. Iftirat itu kita coba iftirat, kita kalau yang masuknya ma'ul ward. Ya, misalnya kalau yang dari air bekas mandi masuk di dalam amber, misalnya seukurnya berapa? Misalnya gelas ini seberapa? Ya, yes. Misalnya seberapa. Coba kita pikirnya ganti yang seberapa itu dari bau ma'ul ward. Apakah yang jatuh dari ma'ul ward itu bisa berubah atau tidak? Kalau ini kita sih untuk air kasir yang kasir dan kolil itu sih. Itu kalau itu sekarang kita hukum kalau air yang kolil. Tapi kalau kalau air kasir sudah jelas. Kalau berubah warna atau berubah bau atau berubah rasanya langsung tidak boleh pakai untuk mandi. Tapi tidak berubah itu sudah tidak berubah, terserah pakai nggak apa-apa. Tapi kita sekarang kalau kalau airnya kurang di amber ini itu air qalil. Yes. Maka kalau kita iftirat yang masuk yang seberapa itu ma'ul ward. Apakah bau air ini bisa berubah atau tidak? Kalau kita hukum bisa berubah, maka air ini tidak boleh pakai. Kemudian yang kedua, kalau warna jus. Apakah kalau kadar yang masuk di dalam amper seberapa ini dari jus? Apakah warna bisa berubah? Yes. Kemudian kalau rasa delima, kalau yang masuk ini delima seukur kadarnya ini. Kalau masuk dalam amber,
seperti seberapa dari gelas ini. Apakah itu bisa berubah atau tidak? Kalau kita hukum bisa berubah, maka apa namanya? Maka airnya tidak boleh pakai. Kalau hukum tidak bisa berubah karena itu sedikit, tidak bisa berubahin airnya dengan warna atau rasa atau apa namanya bau, maka airnya boleh pakai. Itu caranya. Nah, kayak tapi itu apa namanya? Kalau orang awam yang tidak paham masalah ini, kita biarin aja pakai air aja itu, pakai air ini karena apa namanya? Itu masih tidak yakin, ya masih tidak yakin, maka apa boleh pakai. Nah. Fadal, Hussein dan Saiful Bahar, Muhammad. Kalau ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya tentang mubtilatus shalah. Ya, silakan. Dalam tentang lafal khunsa. Khunsa mengandung kata khusus apa kata umum? Khunsa itu kata umum. Jadi arti khunsa itu orang yang tidak jelas apa itu memiliki alat laki-laki, alat kemaluan laki-laki atau alat kemaluan perempuan. Kalau yang banci yang sekarang itu. Kalau yang sekarang mereka itu asalnya kalau misalnya laki-laki kita pakai buat makeup atau baju perempuan, itu asalnya alatnya laki-laki, itu bukan khunsa. Khunsa maksud di dalam fikih seorang yang dari awal lahir sudah kita tidak jelas memiliki alat laki-laki atau milik alat perempuan. Yes. Itu yang apa namanya yang arti khunsa. Nah. Muhammad. Waalaikumsalam, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi seorang yang berimam, Syekh. Jadi bagaimana kalau imamnya lupa ini, Syekh. Terus ditegur sama makmumnya, Allah. Tapi imamnya yang ditegur enggak nurut atau enggak tahu dia salahnya di mana, tegurnya di tempat mana pada. Oh, itu termasuk kalau misalnya apa namanya imamnya itu misalnya rakaat yang ketiga, misalnya itu 4 rakaat salat zuhur misalnya contohnya. Kemudian orang ini baca subhanallah untuk mengingatkan imam, itu masih rakaat yang ketiga untuk berdiri, masih ada rakaat keempat. Tapi imam tidak mau nurut. Jika itu hal ini imam tidak mau nurut dan kita yakin itu masih rakaat yang ketiga, kita tidak kita tidak boleh untuk salam, kita langsung berdiri. Ya, tapi kita tunggu. Kalau imamnya salam, kita langsung kita ikut imam sampai imam salam, kita langsung selesai yang rakaat yang keempat kalau kita yakin. Kemudian jika itu ada terbalik, imamnya sudah rakaat yang keempat, imamnya berdiri ke rakaat yang kelima. Padahal ini sudah rakaat yang keempat, kita baca subhanallah, subhanallah, imam tidak mau nurut. Apakah kita ikut atau tidak? Kita tidak boleh ikut. Karena itu kita sudah yakin itu sudah 4 rakaat. Jika kita ikut, salat kita batal, tapi salat imam tidak batal. Maka kita tidak, jika imam bangun berdiri ke rakaat yang kelima, kita tidak boleh ikut. Jika kita yakin itu sudah selesai rakaat yang keempat, maka kita mufarakah dan salam, baca tasyahud dan salam. Gitu.
Terus masalah muktarinan, Syekh. Masalah apa? Muktarinan ini dengan niat ini, Ah, apa namanya, yang dimaksud dengan muktarinan ini seperti apa? Kan seperti yang antum jelaskan tadi, bilangnya yang cara untuk niat sholat itu dengan niat pertama terus baru takbir. Bukannya yang dimaksud dengan muktarinan itu seperti apa sih? Muktarinan itu bukannya kalau yang penjelasan yang ya. lain. Jadi apa saat mau laksanakan salat, muqtarin itu dengannya sama. Jadi kamu selesai apa namanya usolli fardhu dhuhr Allah. Itu artinya apa? Bukan muqtarinan itu sama-sama gitu Allahu Akbar itu pasti itu kamu apa namanya niat dengan apa niat saat kamu niat karena niat dalam hati kamu melaksanakan takbir itu karena apa? Kamu melaksanakan takbir karena apa? Mau masuk salat. Salat apa? Fardhu zuhur. Nah, itu karena kamu harus apa namanya sadar kamu melaksanakan salat karena apa? Karena fardhu zuhur atau karena fardhu asar. Itu apa namanya? Itu apa namanya muqtarinan. Jadi apa yang bisa bantu kita untuk bisa muqtarinan itu ucap. Ya, ucapan itu yang lafaz itu usalli fardhu dhuhr itu yang bisa buat kita apa namanya apa berbuat iqtiran ya dengan takbiratul ihram wahakadha. Terus bagi yang sholat di masalah khunsa tadi sih. Bagi salat yang Di masalah khunsa tadi kan yang dinamakan khunsa tadi kan soal tadi antara laki sama perempuan. Nah, misalkan dia cenderungnya atau munculnya terhadap jiwa laki-laki kan boleh dijadikan sebagai imam. Munculnya apa kelihatan laki-laki? Mana itu bagi yang khunsa ini condong kepada laki-lakinya. Jadi asalnya dia perempuan atau tidak tahu? Asalnya dia perempuan atau dia tidak tahu asalnya apa? Ya, condongnya kepada laki-laki dia. Jadi gitu apa namanya melakukan dia seperti laki-laki. Jadi dia apa melakukan dia sesuatu yang seperti laki-laki gitu. Ali. Ya, apa sih? Enggak ada sinyalnya tadi. Iya. Jadi apa namanya dia apa namanya melakukan sesuatu seperti laki-laki gitu. Iya, contohnya laki-laki boleh dijadikan imam atau enggak? Udah boleh karena itu belum jelas. Tetap belum jelas, dia belum jelas apa namanya dia laki-laki atau perempuan walaupun dia melakukan hal-halnya seperti laki-laki gitu. Gitu. Misalnya dia cinta sama perempuan atau suka sama perempuan, tidak suka sama apa namanya laki-laki yang lain, kan itu sifat laki-laki kan? Itu tidak cukup untuk memastikan gitu. Nah, gimana, cukup atau ada yang mau tanya? Alhamdulillah. Ya udah kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.